Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ya'lamu ma huwa illa huwa wa la yaghfiru dhunuba illa huwa wa la yasturul uyuba illa huwa wa la ilaha illa huwa kaifa huwa wa huwa kama huwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Hadratul muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, wabil khusus segenap keluarga besar min Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu an, dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Hilmi Ahmad Basyaiban, ugi ingkang kawula ta'zimi segenap keluarga besar min hadrati Sayyidina Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, wabil khusus dumateng panjenenganipun guru kawula Al-Karim Ibnul Karim Romo Kiai Haji Muhammad Qusay Qarafi Al-Ishaqi, mata'anallah bituli hayatihim wa amiddana biturabi aqdamihim wa asrarihim fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Sedaya a'immatil khususiyah wa a'immatil majalis ingkang rawuh, ugi segenap asatid saking Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya ingkang rawuh, pengurus At-Thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah, ugi pengurus Jamaah Al-Khidmah wilayah Gresik dan sekitarnya, sesepuh, bini sepuh, pejabat pemerintahan ingkang rawuh, hadirin hadirat ikhwanina wa akhwatina min Jama'al Khidmah wa Usafi Kopler Community ingkang kawula cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah, dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged pinaringan nikmat, saged kempal lungguh bareng, zikir bareng, tawajuh munajat bareng dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, gingaturaken sholawat salam dhateng ngersanipun Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mugi-mugi sebab berkahe majelis dalu menika kula lan panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, sanak famili, kerabat, tetanggi, masyarakat, wabil khusus masyarakat Karangrejo, Manyar, Gresik sedayanipun mugi-mugi pinaringan maghfirah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, pinaringono qabul sedaya penyuwunanipun, pinaringono hasil sedaya cita-cita harapanipun, pinaringono ijabah sedaya penyuwunanipun, donga-donganipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringono sihah wal afiyah, pinaringono panjang umur ala taatillah wa tibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pinaringono lancar rizkine, lancar nyambut gawene, pinaringono lancar nyaur utange, lancar bayar cicilane,
lunas BRI ne, lunas sedoyone, akeh duwike, mugi-mugi sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula singkat mawon langsung to the point nggih. Serius titik tapi ojo turu. Pen rungokno nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula ngutip sedikit ayat ing dalem Al-Qur'anul Karim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ringkesipun lek gak krana anugrah, lek gak krana pitulung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lek gak krana jembare rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, lek gak krana welase Gusti Allah, mazaka minkum min ahadin abada, gak bakalan awakmu mampu dadi wong sing bersih, gak bakalan mampu awakmu dadi wong sing suci, gak bakalan mampu awakmu dadi wong sing mulya. Dados ringkesipun sejatine, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang mampu kita lakukan saat ini, apapun yang sudah kita peroleh sampai saat ini, entah itu berupa ilmu, entah itu berupa amaliyah ibadah, entah itu berupa zikir, entah itu berupa kedudukan, entah itu berupa jabatan, kemuliaan, nasab dan lain sebagainya, sejatinya semua itu tidak mungkin dapat kita peroleh kecuali karena anugerah, kecuali karena pitulunge Allah, kecuali karena welase Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah menyadari bahwa itu semua hanya karena pertolongan, hanya karena anugerah, hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang bisa kita banggakan dari itu semua? Akeoh ilmune, akeoh zikire, akeoh ibadahe, dukuro jabatane, mulia okoyo opo awakmu ing dalem mata masyarakat dan orang-orang sekitarmu, maka jangan jadikan itu semua sebagai sesuatu yang bisa membuat kita lupa diri. Kembalikan, sendekno, balekno iku kabeh, bahwa sejatinya kita tidak mungkin bisa meraih itu semua kecuali karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah merasa mulia, ngapunten, merasa mulia itu bukan harus kok jenengan mengkowar-kowarkan atau pamer ibadah jenengan, pamer ilmu jenengan, pamer amalia zikir jenengan, boten. Terkadang ada sifat-sifat merasa mulia di hati kita yang sering kita anggap remeh dan kita sepelekan, bahkan tidak kita sadari. Contoh, biasanya nggih ngapunten, terkadang ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, mbuh iku kesempatan rupa ibadah budal jamaah nang masjid, mbuh iku mau rupa isok berangkat majelis zikir, mbuh iku mau rupa isok poso Senin Kemis dan lain sebagainya. Ketika kita bisa meraih atau melaksanakan itu, terkadang tanpa kita sadari, mulai teko masjid mari jamaah, klunuk-klunuk mulai ketok tonggone nang ngarepo marokoan tengak-tengok ambek dulinan HP. Terkadang maro nang ati ono unek-unek, lah iya penggaweane kok ngopi rokok-rokokan, gak tahu nang masjid, gak tahu jamaah, gak tahu ketok sholat, kok gak mikir jange, kok gak mikir nang akhiratin.
Terkadang hal-hal seperti itu muncul tanpa kita sadari ketika kita sudah merasa ada di titik lebih mulia dibandingkan orang tersebut. Ono rasa bahwa kita masih lebih baik dari orang itu, dan tanpa kita sadari dengan gampangnya akhirnya apa? Ngeremehno menyang wong-wong iku. Mulai rutinan, mulai majelisan barang mulai ketok ono konco-koncone sing gak budal, barang mulai majelisan ketok ono tonggone sing nang ngarep omahe gitar-gitaran, terkadang ono krentek ati, ono unek-unek, penggaweane kok ngini terus kate sampai kapan kon niku? Mbok yo sekali-kali melok hol ta budal ngene ta nglakonono apik ta kok nginangene tok. Opo gak wedi konjange nang akhirat. Terkadang bisikan-bisikan atau sifat merasa seperti itu tanpa kita sadari kita sudah merasa lebih mulia dibandingkan orang tersebut. Padahal kita tidak tahu, mungkin kita punya sisi kebaikan di situ dan orang tersebut punya sisi kebaikan yang tidak kita ketahui. Dan sama halnya kita punya sisi kekurangan di lain hal dan orang tersebut punya kelebihan di lain hal. Maka walakinnallaha yuzakki may yasha. Maka ingatlah gayen cekelan yok nopo walakinnallaha yuzakki may yasha. Empun lek memang nanti Allah ngersakno wong iku dimulyakno, lek nanti memang Allah mengersakno wong iku disuceni, diberseni min adnasi dunub, dari segala macam dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, maka itu adalah hak prerogatifnya Allah. Wallahu sami'un alim. Di ayat tersebut ditutup wallahu sami'un alim, ai bi annallaha alimun bi ikhlasikum wa niyatikum. Maka kembalikan itu semua bahwa sejatinya terkadang orang yang kita remehkan tadi bisa jadi suatu saat ketika memang Allah ngersakno orang tersebut dinaikkan derajatnya atau disucikan dari segala macam dosa-dosanya, maka Allah lebih tahu apa tujuan dari hal itu tersebut. Bisa jadi orang yang mungkin saat ini masih belum menjadi orang yang layak atau orang yang bahasa kasar jadi orang sing ino atau orang yang sampah masyarakat bahasa kasarnya, tapi terkadang orang-orang tersebut punya satu kebaikan yang mana kebaikan tersebut diniati ikhlas krono Allah, dan sebab karena niat itu suatu saat Allah akan mengangkat derajatnya. Saya ingat ada cerita di kitab Uyunul Hikayah karangannya Ibnul Jauzi. Saya pernah baca, kurang lebihnya ceritanya seperti ini. Ada Ba'dul Akrat, ada sebagian kelompok orang Kurdi. Kurdi itu sebuah suku yang berada di daerah Iran, Irak, dan daerah pesisir Turki. Kalau di Eropa itu ada suku Gipsi yang nomaden, bahasa kasarnya seneng pindah-pindah tempat. Kalau di Asia itu ada suku Kurdi. Ada sekelompok orang Kurdi yang penggaweannya tukang begal. Pekerjaan utamanya nggih begal uang. Jadi mereka itu kelompok begal yang suatu saat, suatu ketika mereka sedang ngiyup nggih. Jadi di tempat tersebut ada 2 atau 3 pohon kurma. Yang satu itu pohonnya tinggi, kering, gak ono woh-wohane sama sekali. Sementara di pohon sebelahnya itu pohonnya rimbun, akeh woh-wohane. Nah, ketika si salah satu ketua begalnya sedang leye-leye di bawah pohon kurma yang rindang, dia melihat ada seekor burung singket mau riwa-riwi dari pohon yang banyak buahnya ke pohon yang tidak ada buahnya. Riwa-riwi. Kemudian dia iskal, manuk iki ket mau lapo sih kok riwa-riwi. Kemudian dia penasaran, akhirnya dilihat ketika menoleh ke atas di ujung pohon kurma yang kering yang tidak ada buahnya. Di situ ada seekor ular
seekor ular yang sedang gantung dalam keadaan matanya buta. Jadi ular tersebut matung diem karena posisinya motoe buta. Dan si burung ternyata dari tadi riwariwi niku juju ulo sing dalam keadaan buta. Jadi uloe mangap, manuk iku riwariwi juju, riwariwi juju, riwariwi juju. Melihat hal tersebut tiba-tiba si ketua begal niki nangis, kemudian kurang lebihnya nyeletuk, ya Robbi, hadihi hayyatun amaro nabiyuka biqatliha. Ya Allah, niki hewan sing boten mulya, bahkan niki hewan sing Kanjeng Nabi dhewe niku merintahno lek isok patenono. Maka lemma akmaitaha, ketika jenengan membuat hewan tersebut dalam keadaan buta, jenengan mengutus seekor burung untuk menyuapi dia bil kifayah, untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara kulo ya Allah ngakoni jenengan iku Tuhan yang Maha Esa, dan penggawean kulo koyok ngene pun ya Allah kulo tobat. Anak buah diceluk, gini bro gini bro, wis ayo saiki tobat prai gak usah begal maneh, gak usah tadi gangster maneh, gak usah nggo gendero nyeplak nang embong, wis prai tobat. Akhirnya si ketua begal wis ayo tobat sing temen, saiki ayo berangkat nang Mekah. Bondo apa bos? Wis pokoknya budal, aku pengen nang Mekah, berangkat nang Mekah, nang kono ayo tobat sing temen, ayo sing estu, ayo berubah dadi wong sing lebih baik. Akhirnya semua peralatan perlengkapan begalnya, mulai dari mboiku senjata, tembak, lading, semuanya dibuang. Bekal-bekal habis, begal buak kabeh, cuma menyisakan pakaian yang menempel. Berjalan menuju Mekah, sampai beberapa hari mereka tiba di suatu desa atau di suatu pemukiman. Kemudian ketika mereka sampai di suatu pemukiman, mereka dicegat oleh ibu-ibu tua. Dicegat sampai ibu-ibu tua. Sing ringkesnya si ibu itu nanya, apakah kalian dari suku Kurdi? Dijawab, enggak bu, awakmu wong Kurdi yo? Enggak bu, bener enggak. Sik yo entenono kene. Kemudian si ibu pulang. Gak lama setelah itu si ibu kembali membawa beberapa pakaian dan sebagian dari pakaian, sarung, kopiah, jubah dan perlengkapan, kemudian diberikan kepada mereka. Wis nak, iki gawon, iki ngono pakaian plus tinggalane anakku wis mati. Loh, napa obu kok jenengan paringaken kula? Aku wingi ku nak diimpeni Kanjeng Nabi, terus aku dipeseni ambek Kanjeng Nabi, dikongkon ngekekno iki kabeh menyang awakmu. Aku diimpeni Kanjeng Nabi, dipeseni Kanjeng Nabi, dikongkon ngekekno iki kabeh nang wong sing koyok ngene tondoe kabeh ono nang awakmu. Wis iki gowo. Sampai akhirnya mereka sampai ke Mekah dan kemudian menjadi waliyun min auliyaillah. Dan singkat cerita, kurang lebihnya dari kisah tersebut ada pelajaran yang menarik, bahwa mereka yang dari tukang begal, penggaweannya merugikan orang, bahkan mendolimi orang, cara wong ngono sak dibenci-bencine wong, ketika mereka punya niat yang murni, punya niat yang ikhlas, punya kesungguhan yang benar-benar, maka yuzaki, walakinallaha yuzaki mayasa, Allah memasukkan mereka ke dalam kelompok orang-orang yang memang Allah ingin membersihkannya. Bi ikhlasihim wa niyatihim, karena kesungguhan niatnya, karena keikhlasan, keestuan temene atine pengen bener-bener berubah dari wong apik, hatta yang memberikan isyarah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin Rasulullah tiba-tiba ngimpeni seseorang terus mengutus seperti ini, kecuali orang yang diisyari oleh Rasulullah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya kulo sering sekali sanjang, kulo sering sekali menyampaikan bahwa sekurang-kurangnya kita, kulo niki kali jenengan niki wong lendur,
akeh nglindure, akeh ndelerenge, akeh ngantuke, akeh lalie, akeh malese dan lain sebagainya. Maka ketika kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, ketika kita punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita dengan hadir teng majelis-majelis kados dalu menika, maka ayo sing temen toto niatmu. Lek wis noto niatmu ketika wis lungguh nang majelis, ayo sing anteng. Lek wis anteng, ayo toton belajar estu, nikmatono, rasakno nalika kon hadir teng majelis iki, nalika kon zikir, nalika kon ngaturaken sholawat salam datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak pernah tahu, siapa tahu karena sebab kesungguhan niat kita, atau karena ono estu temen nalika hadir teng majelis niki, kula kali jenengan niki kecipratan sirri nure para guru-guru, sehingga kula lan panjenengan sedaya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok orang-orang yang dipilih Allah untuk diangkat derajatnya, untuk disucikan dari segala macam dosa dan kesalahannya. Amin Allahumma amin. Pun nggih cukup nggih, mugi-mugi pinaringan manfaat, mugi-mugi pinaringono jembar atine, pinaringono tenang fikirane, pinaringono saged estu ing dalem derek dateng para guru-guru, mugi-mugi pinaringono husnul khotimah ma'anaili syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kawula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.